Halo adik-adik semua, selamat datang di channel YouTube Rositi Hairunisa. Sebelumnya saya ucapkan selamat untuk adik-adik semua yang telah berhasil masuk ke jenjang selanjutnya di tingkat SMP. Video ini menyajikan materi PPKN di tingkat kelas 7. Nah, untuk kelas 7 di semester pertama ada 3 bab yang harus kalian pelajari dan kuasai serta pahami. Untuk bab yang pertama yaitu mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pada bab pertama ini juga terdapat 3 subbab yang akan kita pelajari, yaitu subbab yang pertama, perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian subbab yang kedua, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan subbab yang ketiga yaitu semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, langsung saja kita masuk pada pertemuan pertama dan subbab yang pertama, yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, membahas mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pasti kita selalu ingat dengan yang namanya BPUPKI. Ya, apakah ada yang tahu singkatan dari BPUPKI? Jika ada yang tahu, jika yang masih hafal dan masih ingat, silakan tulis di kolom komentar. Saya beri waktu 7 hitungan ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, jika lupa, kita akan bahas bareng-bareng ya. Nah, sebelumnya di sini ada suasana sidang BPUPKI. Ya, coba perhatikan gambar ini ya. Amatilah gambar suasana sidang BPUPKI ini ya. Nah, dalam gambar tersebut merupakan suasana sidang resmi BPUPKI. Nah, adakah yang tahu kapan BPUPKI dibentuk, siapa saja yang membentuk, kemudian berapa jumlah anggotanya, apa tugas BPUPKI, dan kapan melaksanakan sidang, bagaimana susunan organisasi. Ya, BPUPKI merupakan singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya yaitu Dokuritsu Zunbai Toyosakai. Ya. Nah, kenapa dibentuk BPUPKI? Sebelumnya, coba kita ingat sejarah dari bangsa Indonesia. Ya, bangsa Indonesia itu telah dijajah oleh Belanda selama ratusan tahun. Ya, kemudian Belanda itu kalah Perang Asia Timur Raya, sehingga wilayah Indonesia itu jatuh ke tangan Jepang. Ya, jadi setelah Belanda kalah dari Perang Asia Timur Raya, wilayah Indonesia itu jatuh ke tangan Jepang. Nah, ternyata setelah lepas dari Belanda, kita itu masuk dijajah kembali oleh Jepang. Ibaratnya kita telah keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya, ya, sama-sama tersiksa. Nah, kemudian pada tanggal 8 Maret 1942 ya, tepatnya tanggal 8 Maret 1942 ya, wilayah Indonesia jatuh ke tangan Jepang. Ya, Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia. Nah, setelah beratusan tahun dijajah oleh Belanda kemudian jatuh ke Jepang, untuk menarik bangsa Indonesia, Jepang itu mengumandangkan semboyan Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia, Jepang cahaya Asia. Nah, dari semboyan-semboyan tersebut itu untuk menarik bangsa Indonesia. Tapi pada kenyataannya banyak sekali penderitaan yang dirasakan oleh bangsa Indonesia dari jajahan Jepang, termasuk ada pelaksanaan kerja paksa, kemudian ada pengambilan paksa, ada juga perbudakan ya. Jadi kita masih dalam penderitaan di tangan Jepang. Nah, tetapi kekuasaan Jepang itu tidak bertahan lama ya. Pada tanggal 1 Maret 1945 ya, Jepang mulai membentuk Dokuritsu Zunbai Toyosakai. Nah, pembentukan ini juga didasari oleh banyaknya wilayah-wilayah di jajahan Jepang yang kembali ke tangan sekutu ya. Jadi untuk menarik kembali
Jepang itu mengumumkan di pembentukan Dokorutsu Zunbei Tyosakai. Jadi tanggal 1 Maret itu tidak langsung terbentuk ya, hanya mengumumkan dulu ya. Kemudian, nah, janji tersebut terrealisasi itu pada tanggal 29 April 1945. Ya, jadi 29 April 1945 secara resmi BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan anggota berjumlah 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang perwakilan dari Jepang. Nah, ketua dari BPUPKI adalah Dr. KRT Rajiman. Ya, Rajiman Widyo Diningrat. Nah, kapan sidangnya? Nah, ternyata BPUPKI itu mengadakan sidang resmi sebanyak 2 kali, kemudian secara tidak resminya 1 kali. Sidang pertama yaitu tanggal 29 Mei hingga 1 Juni. Ya, sidang pertama membahas tentang dasar negara. Kemudian sidang yang kedua yaitu tanggal 10 hingga 17 Juli. Ya, tahunnya masih sama 1945. Sidang kedua membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Kemudian sidang yang tidak resmi itu hanya dihadiri oleh 38 orang. Pelaksanaannya itu di masa reses antara sidang pertama dan sidang kedua ya. Jadi antara Juni sampai Juli ya di situ. Membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Nah, kemudian di mana lokasi sidangnya? Nah, lokasi sidang itu di Gedung Chosangiin. Sekarang dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila ya. Di situ jika kalian pernah berkunjung di Gedung Pancasila itu adalah lokasi dari sidang BPUPKI ya. Nah, untuk tugasnya kalian coba carilah tokoh-tokoh BPUPKI kemudian tempel di buku kalian ya. Minimal itu ada 10 orang ya. Saya contohkan di sini ada ketua BPUPKI ya, yaitu ada Dr. KRT Rajiman Widyo Diningrat, kemudian ada wakilnya yaitu LP Suroso, kemudian di sini juga ada Soekarno ya, dan yang ini juga ada siapa ini? Yaitu Muhammad Hatta ya. Nah, ini adalah contoh-contoh saja. Nah, sekarang coba kalian cari tokoh-tokoh yang lain. Nah, ini adalah saya baru menjelaskan mengenai dibentuknya BPUPKI ya. Sebenarnya masih ada isinya itu apa saja sih? Sidang BPUPKI itu isinya apa saja, membahas apa saja. Nah, kita akan membahasnya di pertemuan selanjutnya ya. Jadi, pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai perumusan dasar negara. Apa saja pemikiran-pemikiran atau pidato yang disampaikan oleh tokoh bangsa dalam merumuskan Pancasila. Nah, kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, sebelum saya tutup video ini, saya berterima kasih sekali jika adik-adik semua bersedia untuk subscribe channel saya. Ya, jangan lupa untuk like dan share. Ya, kemudian komentar jika ada yang masih belum jelas, atau mungkin ada yang mau ditambahkan atau mau berkomentar sesuatu, boleh ditulis di kolom komentar. Oke, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.